Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam kabar baik yang saya sampaikan pada hari ini. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya baca ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan berkata, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini memberitahukan kepada kita kehidupan yang sebenarnya yang harus saudara miliki, saya miliki, kita miliki dalam kehidupan ini. Firman Tuhan ini memberikan penjelasan kepada kita sekalian bahwa manusia yang ada di dalam dunia ini sedang menuju kebinasaan. Dan itu digambarkan oleh firman Tuhan ini seperti bangsa Israel dalam perjalanan hidupnya pada waktu mereka berdosa kepada Tuhan. Maka Tuhan menghukum mereka dengan ular-ular tedung yang memakut mereka. Dan setiap orang yang dipagut ular tedung pasti mati. Dan proses kematian ini sedang terjadi dalam kehidupan bangsa itu. Bahkan banyak yang sudah mati. Lalu Musa berdoa supaya Tuhan melepaskan bangsa ini dari kematian, dari kebinasaan. Maka Tuhan memberikan jalan keluar dan mendengarkan doa Musa dan memberikan jalan keluar. Supaya Musa membuat ular tedung dari tembaga dan meninggikannya di atas tiang. Dan ayat firman Tuhan berkata, setiap orang yang melihat ular tembaga itu, sekalipun ia sudah hampir mati, maka ia sembuh. Sekalipun ia sekarat, dia akan sembuh. Dan betul apa yang dikatakan Tuhan digenapi dalam kehidupan bangsa Israel. Kita sedang berjalan menuju kebinasaan. Kebinasaan menantikan kita. Maut menantikan kita. Upah dosa adalah maut. Dan firman Tuhan yang dikatakan oleh ayat yang kita baca, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah memberikan jalan keluar supaya kita tidak binasa. Sebab itu, firman Tuhan berkata bahwa kelahiran baru adalah cara untuk terlepas dari kebinasaan. Dan inilah yang dikerjakan Allah bagi kita. Kenapa? Manusia tidak bisa. Seperti kata Tuhan kepada Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Apalagi masuk, nggak bisa. Dan Nikodemus berkata, ini nggak mungkin. Manusia tidak bisa melakukannya. Untuk melahirkan dirinya kembali. Nggak bisa. Manusia tidak bisa melahirkan dirinya kembali. Manusia tidak bisa. Namun inilah cara Allah untuk melepaskan kita dari kebinasaan. Dan untuk itu, maka firman Tuhan berkata, seperti Musa meninggikan ular tembaga, demikian pula Yesus harus ditinggikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus harus ditinggikan. Yesus Kristus harus ada di kayu salib. Itulah cara untuk melepaskan manusia dari kebinasaan. Dan Yesus mati menanggung dosa manusia. Yesus dikuburkan. Dan Yesus bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kuasa maut. Sebab itu, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga berkata kepada kita sekalian, firman Allah berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Tuhan mengembalikan pengharapan itu kepada kita. Yesus Kristus memberikan pengharapan dengan kematiannya, dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Kehidupan kembali diberikan kepada kita. Seperti bangsa Israel, pada saat dia melihat ular tembaga itu, dia hidup kembali. Demikian pula kita sekalian. Tuhan telah memberikan cara untuk lahir baru, yaitu lewat pengorbanan Yesus. Sebab itu yang ketiga, supaya kita benar-benar dilahirkan kembali dan terlepas dari kebinasaan, yang harus kita kerjakan ialah percaya dan menerima pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita sekalian. Pengorbanannya itulah yang melahirkan kita kembali. Kita dilahirkan kembali, dan ayat yang keempat 1 Petrus 1, yaitu untuk menerima suatu bagian yang tidak akan layu, tidak akan binasa, tidak akan cemar, tersimpan di surga bagi kita. Surga bukan moga-moga, surga bukan angan-angan, tapi surga sebuah kepastian yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa? Karena kita telah dilahirkan kembali. Tuhan berkata, setiap orang yang tidak dilahirkan kembali gak bisa lihat surga, gak bisa masuk surga. Tetapi setiap orang yang dilahirkan kembali oleh Yesus Kristus Tuhan kita, maka ia mempunyai kepastian masuk surga. Sebab itu saudara sekalian, mari kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya yang besar yang diberikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.